Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan membuat tutorial lagi tentang MapReduce. Sebelumnya kita sudah membuat tentang MapReduce menggunakan Python. Nah, di sini outputnya akan berbeda dengan yang sebelumnya. Dulu outputnya adalah kata dan jumlah katanya. Nah, nanti di sini kita akan membuat output di mana kata ini sudah terurut berdasarkan jumlah banyak katanya yang ada pada filenya atau file inputnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang programnya. Ada dua program. Yang pertama ini ada word count. Di word count ini ada dua kelas. Yaitu yang pertama ada map. Yaitu map ini tentunya seperti kemarin, dia akan memetakan berdasarkan kata dan jumlah value-nya. Jadi nanti akan diambil. Jadi di sini contohnya kalau ada nama saya adalah Budi. Terus yang kedua saya teman Andi dan yang ketiga Andi teman Budi. Yang nanti akan diambil adalah saya dengan value-nya 1. Terus adalah 1, Budi 1, saya diambil lagi dengan value 1. Jadi nanti semua yang diambil di map ini akan diberikan value 1. Dari semua yang telah diambil dari kelas map ini akan diambil di kelas reduce ini untuk diproses. Jadi prosesnya ini adalah menjumlahkan dari kata-kata atau key value tadi yang sudah diambil pada kelas map akan dijumlahkan di sini. Contoh tadi kan sayanya di sini ada 2, jadi nanti akan muncul saya 2 seperti ini dan seterusnya. Oke. Untuk yang selanjutnya short value. Jadi short value ini ada 3 kelas. Yang pertama ada comparator, map task, dan yang kedua reduce task. Jadi dari word count tadi outputnya yang berupa saya 2 terus adalah 1. Di sini nanti akan masuk di kelasnya maps dulu. Jadi map task ini di map ini kita akan membalik di mana nanti akan menjadi 2 saya, 1 adalah. Karena kenapa? Karena di kelas komparator ini akan diambil berdasarkan awalannya. Jadi kalau sama nanti inputnya seperti ini, maka yang diambil adalah sayanya, bukan 2-nya. Dan yang dibutuhkan untuk kelas komparator adalah value-nya. Jadi kita akan balik terlebih dahulu di kelas map. Nah, setelah sudah terbalik seperti ini, nanti akan masuk di kelas komparator. Di sini akan di compare, di mana nilai dari yang pertama dan yang seterusnya nanti akan terurut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi returnnya adalah hasil dari compare-nya. Nah, setelah itu nanti akan masuk di kelas reduce. Nah, kelas reduce ini adalah sama seperti yang tadi, cuma di sini ada penambahan lagi, di mana input datanya kan berupa jumlah kata dan katanya. Nah, nanti di kelas reduce ini akan dibalik lagi. Jadi saya 2, Budi 2 dengan key value yang sudah terurut. Nah, jadi di sini akan menjumlahkan lagi dari map tadi dengan urutan yang sudah ada dari kelas komparator. Oke, pertama-tama kita akan melakukan upload terlebih dahulu untuk filenya dan inputnya berupa kata-kata tadi. Saya di sini menggunakan Windows, jadi saya akan menggunakan PSTP. Oke. Nah, di sini saya akan mengcopy dari hasil resource saya. Oh ya teman-teman, di sini saya sudah membuat resource-nya dengan klasternya map reduce project. Oke. Nah, di sini kita akan mengambil
SSH-nya yang kita akan konekkan melalui FTP ini. Jadi hostname-nya, password-nya sudah. Di sini SSH user seperti pada clusternya tadi, password-nya yang telah dibuat. Oke, masukkan password terus login. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kita add continue. Oke, di sini kita sudah masuk di directory cluster kita di /home SSH user. Kita akan mengupload file Java-nya beserta teksnya. Di sini ada folder teks, di mana folder teks ini berisi dari input teks nanti yang akan kita proses. Kita drag drop saja ke sini. Nah, di sini akan ada proses upload. Nah, sudah terupload teman-teman. Oke, kita keluar dulu dari aplikasi CP. Kita klik yes. Oke, dari sini nanti kita akan melakukan login. Akan putih. Di sini untuk remote-nya kita melakukan putih ya, seperti kemarin. Oke, kita open. Klik yes. Oke teman-teman, kita akan login sebagai SSH user. Passwordnya, isi password sesuai yang teman-teman buat ya. Oke, kita sudah masuk. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah masuk tadi yang kita upload. Nah, ternyata sudah teman-teman di sini. Di sini ada file sourcevalue.java text. Ini adalah folder teksnya tadi. Terus di sini adalah Java dari word count-nya. Oke, kita akan buat program baru untuk menyimpan file yang akan dieksekut dengan menggunakan terminal ini. Jadi make dir, kita akan menamakan namanya kelasnya adalah program. Oke, kita lihat dulu apakah sudah. Oke, sudah ya teman-teman ya. Jadi kita akan compile di sini kelas Java-nya. Java C main CP. Di sini main CP ini berfungsi untuk memload atau mengambil library yang tersedia pada Hadoop. User, terus HDP. Oke, setelah itu versi Hadoop-nya. Oke, Hadoop. Kita akan mengambil semua library-nya yang tersedia pada Hadoop itu. User /hdp versinya kita tulis kembali 2.6.5.3022 Hadoop min MapReduce. Oke. Nah, kita akan mengcompile dari semua file Java yang ada di sini. Jadi menggunakan bintang Java main D. Nah, di sini nanti akan kita simpan di folder program. Programs. Main Oke, kita jalankan. Oke, teman-teman sudah selesai. Sekarang kita coba lihat lagi. Sekarang kita akan menyatukan beberapa kelas menjadi satu file untuk mengamankan kita mengeksekusinya. Jadi akan kita jadikan .jar dari dua file Java ini. Jadi menggunakan perintah jar min
df. Ini adalah nama .jar-nya. Ini saya beri nama map reduce. Program. Oke, kita eksekusi. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan membuat folder untuk input datanya di DFS. Jadi DFS ya, DFS min mkdir, akan saya beri nama input. Kita sudah terbuat, jadi akan kita pindah atau akan kita copy dari file text di home tadi, DFS, ke folder inputnya ya. Input, kita akan mengambil dari file text. Jadi akan kita ambil semua file yang .txt akan kita pindah ke input. Oke, nomor sudah. Akan kita cek. Salah satu filenya. File input. File 0 txt. Oh, sorry, di sini kurang slashnya. Nah, di sini sudah tercopy teman-teman. Dengan file 0.txt ini berisi kata-kata aku adalah Doni. Baik, di sini kita akan mengeksekusi dari program tadi. Oke, kita akan eksekusi hadoop jar mapgrade.jar rg.org. Kita akan menjalankan word count terlebih dahulu. Di sini slash ini adalah inputnya, terus di sini adalah hasilnya tadi. Kita akan membuat folder lagi, jadi pastikan teman-teman untuk outputnya ini adalah folder yang belum ada. Oke, kita eksekusi. Sini baru kelihatan. Kita akan tunggu sebentar teman-teman. Oke, sudah berjalan. Jadi di sini tadi kita akan mengambil dari datasetnya. Nah, oke, ini sudah selesai. Proses pertama, jadi kita akan mendapatkan outputnya. Kita akan melihat outputnya. Baik, kita akan melihat outputnya. DFS cat. Nah, ini adalah foldernya tadi. Output. Oke, sorry. Slash semuanya. Nah, di sini sudah terjadi
ada aku, jumlahnya 2, Doni 3. Nah, sekarang kita akan mengurutkan dari hasil ini, dari yang terbesar ke terkecil. Kita akan menggunakan yang tadi. Nah, akan tetapi di sini kita akan menjalankan file yang satunya, kelas yang satunya, yaitu sort value. Nah, untuk inputnya adalah hasil dari output program yang pertama. Jadi sini output. Nah, di sini adalah directory yang belum ada. Akan kita namai sort value. Oke, akan kita jalankan, teman-teman. Ini kok sort value, sort output. Oke, akan kita jalankan. Kita tunggu sebentar. Oke, kita akan lihat, teman-teman. cat tadi di folder sort and output. Akan kita lihat. Nah, di sini sudah terurutkan. Jadi yang pertama ini Doni dengan jumlah katanya ada 3, teman 2, dan sampai seterusnya. Dan terakhir selain ini ada 1. Oke, teman-teman, itulah tadi tutorial untuk mengurutkan dari jumlah kata yang terbesar ke terkecil. Karena kemarin kita hanya menampilkan kata dan jumlah katanya aja. Ya, akan kita review sedikit sebelum ditutup. Jadi program ini telah melakukan pengambilan kata yang ada di dataset seperti ini. Setelah itu mengeluarkan output katanya dan value-nya berapa. Dari map tadi yang mengambil satu persatu, setelah itu dijumlahkan di reduce. Setelah itu di program 2-nya akan dilakukan penukaran. Jadi di sini kita melakukan map reduce 2 kali, teman-teman. Penukaran di mana jumlahnya tadi ada di depan dan katanya di belakang. Setelah itu dimasukkan di kelas yang komparasi tadi, comparator, untuk di sorting dari yang terbesar ke terkecil. Setelah itu dimasukkan ke reduce untuk dijumlahkan kembali dan disusun sesuai dari nilai yang terbesar dan nilai yang terkecil. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.